Yuk kita lihat. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa idza laqiya haula'il munafiqun al-mu'minina. Dan jika orang-orang munafik itu berjumpa dengan orang-orang yang beriman, imannya benar, qalu, mereka berkata, amanna, kami pun beriman seperti kalian. Maknanya lihat, wa azharu lahumul iman. Mereka menunjukkan orang munafik itu kepada orang-orang yang beriman, yang benar imannya, bahwa mereka pun mengatakan mereka punya iman yang sama. Wal muwalat wal musafat, dan kesetiaan, wal muwalat wal musafat, dan keakraban, ya. Kemudian ghururan minhum lil mu'minin. Tapi itu cuma tipu daya saja, seperti pura-pura akrab. Kalau ketemu orang beriman, akrab, bisa saling salaman, bisa ngobrol, bisa canda, macam-macam. Tapi ghururan minhum lil mu'minin wa nifaqan wa musana'ah. Semua itu hanya tipu daya bagi orang beriman, wa nifaqan, dan ciri penyakit nifak itu melekat pada jiwanya, wa musana'ah, dan hal yang dibuat-buat saja. Ya. Kemudian wa taqiyatan, dan juga hal yang sengaja disembunyikan. Jadi taqiyah itu menampakkan A tapi di hatinya B. Ya, ada konteks yang positif, ada konteks yang negatif. Kalau orang beriman itu konteksnya positif. Ya, contoh misalnya ketika dia diancam. Hei, kalau kamu tidak mengatakan Tuhanmu bukan Allah misalnya, saya bunuh kamu, ya. Terus lisannya mengatakan bukan. Ya, tapi hatinya berkata bukan seperti yang kamu maksudkan, Tuhanku tetap Allah gitu kan, misal itu di hatinya, ya. Lisannya mengatakan bukan, tapi di hatinya maksud saya Tuhanku bukan seperti yang kamu katakan, Tuhanku tetap Allah, misalnya kan, di hati saja tapi bukan di lisan saya. Nah, maka kalimat seperti itu disebut dengan taqiyah yang positif untuk menghindari satu ancaman. Orang munafik berbeda, kebalik di hatinya kotor, ya kan, nampaknya baik di lisannya, ya. Nampaknya baik, mengatakan misalnya, oh mas saya juga seperti kalian nih, beriman nih, insya Allah kita begini, begitu, tapi di hatinya terbalik. Ya, nggak sama dengan kalian, aku benci dengan kalian, kalau bisa kalian tuh mati duluan, dan sebagainya. Nah, kalau bisa kalian begini, kalian begitu, dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang buruk di jiwanya, tapi disampaikan dengan lisannya seperti halnya yang benar. Kemudian, waliyushrikuhum fima asabu min khairin wa maghnamin. Nah, sebetulnya itu cuma tipu daya saja, kamuflase, ya, supaya mereka bisa berkumpul dengan orang-orang beriman fima asabu min khairin wa maghnamin, ya, untuk meraih apa yang mereka orang beriman dapatkan dari segala hal yang baik-baik dan hal-hal yang bisa mereka dapatkan dari satu kemuliaan, ya. Jadi materi, maghnam itu bisa materi sifatnya. Jadi memang begitu. Allahu akbar, nih mudah-mudahan kita dihindarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di tanda-tanda demikian. Jadi orientasi orang-orang munafik itu memang materi. Ya, materi. Bisa di harta, bisa di kedudukan, bisa di macam-macam. Jadi untuk meraih satu materi tertentu, bisa jadi harta, dia bisa dekati orang-orang beriman. Ya, untuk meraih peluang itu. Setelah dapatkan dia tinggalkan. Ya, kedudukan juga begitu. Ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul kan? Ya, Rasul Munafiqin, ya, kepala kakek moyang orang munafik pertama, ya, di muka bumi di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan disebut Rasul Munafiqin, Abul Munafiqin, bapaknya orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kan dia motivasi untuk bisa mendekat kepada Rasulullah itu untuk mendapatkan kedudukan. Ya, dia menyimpulkan seperti pernah kita bahas di pertemuan lalu, ya, dia menyimpulkan kalau saya nggak bergabung nih dengan Muhammad SAW, dengan umatnya, dengan sahabat-sahabatnya, saya akan tertinggal. Maka cara paling cepat mendapatkan perhatian supaya nggak ditinggalkan pengikutnya adalah dia datang kepada Rasulullah mengatakan orang beriman dan mendekat kepada Nabi. Ya, gaul dengan mereka. Ya, kamuflase pura-pura sholat paling depan. Setelah itu dia mulai memengaruhi pengikut dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, ini Muhammad provokasi aja nih, Muhammad begini, kita juga bikin masjid lagi, nanti kita namakan ini. Dia bikin di masjid Dirar kan, dan sebagainya. Upayanya apa? Untuk makar kepada Rasulullah SAW. Jadi apa yang diraih oleh orang munafik ini orientasinya bukan akhirat, orientasinya bukan kemuliaan. Jadi kalau akhirat jelas ibadah, kemuliaan itu dalam konteks kebaikan. Jadi manusia itu punya fitrah. Satu, fitrah beragama, ya, fitrah beragama untuk membawa bekal hidupnya menghadap Allah saat kembali di akhirat nanti. Ini Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya, hadapkan dirimu sepenuhnya dengan sempurna kepada ad-din, ya, dengan cara yang benar. Ad-din yang dimaksudkan Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam, din. Jadi hadapkan dirimu, ya, kepada ad-din, kepada nilai keislaman, kepasrahan sesungguhnya untuk mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar berdasar petunjuk Rasulullah SAW. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah diantara fitrah manusia yang telah Allah lekatkan pada jiwa mereka. Makanya di diri manusia itu ada fitrah
untuk beragama. Ya, fitrah sebagai hamba. Ya, karena itu dia akan mencari. Ya, karena itu nggak ada yang ateis. Nggak ada yang ateis. Ateis itu klaim di lisannya aja. Ya, orang ateis itu orang yang menuhankan dirinya, dan itu sedang mencari Tuhan, menuhankan nafsunya. Ya, jadi orang-orang yang mencari menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya, itu persoalan. Ya, itu pun menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Artinya butuh juga pada ad-din, butuh agama, ada kecenderungan. Jadi din menyelamatkan kita nanti dalam urusan akhirat ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemuliaan saat kita hidup di dunia. Ya, dan keberkahan. Kemuliaan itulah diantaranya adalah yang dijunjung tinggi sebagai nilai-nilai kebenaran. Karena itu, walaupun manusia belum beriman, berdinul Islam, tapi kebenaran melekat pada jiwanya, ada potensi. Ya, karena itu ketika lisannya berdusta, hatinya menolak, itu nggak benar. Ya kan? Ada yang korupsi, menolak. Bukan hanya orang beriman, yang belum beriman pun menolak. Menolak korupsi, menolak kejahatan, menolak tipu daya, dan sebagainya. Itu fitrah manusia. Jelas ya? Nah, kebalikannya, orang-orang munafik ini, teman-teman sekalian, punya persoalan. Karena punya persoalan dalam hatinya, maka orientasi mereka keluar dari fitrahnya. Bukan din untuk kepentingan agama. Jadi kalaupun ada yang mau diraih, bukan karena agamanya. Agama cuma kamuflase aja. Dan bukan untuk mendapatkan kebenaran, untuk dunia saja. Ya, makanya jangan heran ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mendekat kepada Rasulullah, dia nggak ngejar akhiratnya. Dia nggak pengen pahala sholatnya. Nggak pengen kedekatan dengan Rasulullahnya. Yang dia pengenkan kedudukan yang dia raih dari masyarakat pada saat itu. Jadi masuk cuma untuk kamuflase. Ya. Nah, ini dan persoalannya begini. Kalau di Al-Qur'an itu ada paparan, ya, dan sifatnya memaparkan informasi, tidak disebutkan langsung orangnya. Dan kapan kejadiannya? Ini menunjukkan bahwa peristiwa itu akan berpotensi terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda, dengan situasi yang tidak sama, tapi esensinya serupa. Dimanfaatkan oleh setan untuk berperilaku serupa dengan esensi yang sama, walaupun tokohnya berbeda, dimensinya tidak sama. Jadi jangan kaget misalnya kalau dulu zaman Nabi kan nggak ada misalnya kampanye, nggak ada pemilu, nggak ada pilkada, nggak ada macam-macam. Sekarang zamannya misalnya ada hal-hal demikian. Ada pemilu, ada kampanye, ada pilkada. Ini bukan di Indonesia ya, bukan di Indonesia. Ini saya contohkan umum tempat lain. Ya, bisa di Amerika kan ada pemilu juga gitu kan, di mana ini bukan di Indonesia, awas loh ya. Jadi kalau Anda bilang Indonesia, Anda yang nyimpulkan sendiri. Ini di luar. Ya, boleh jadi ditemukan satu kondisi misalnya, ya ada orang-orang yang calon-calonnya menggunakan misalnya, ya taruhlah seperti tadi, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, perangkat-perangkat agama atau perangkat-perangkat kebenaran. Kebenaran kan bisa dengan janji, yang ditampilkan kebenaran. Kalau saya terpilih nanti, saya akan jadikan negeri ini negeri yang makmur. Semua akan saya berikan subsidi sekian, sekian, sekian. Saya akan berikan misalnya kartu, bukan di Indonesia ya, awas loh, di luar. Jangan simpulkan, jangan potong kalimat saya, jadi berbahaya nanti ya. Sekarang musim-musim yang sensitif. Ini di luar, saya tegaskan bukan di Indonesia. Saya akan bagikan misalnya sembako, se-Indonesia dapat ya setiap bulan misalnya sejahtera, diberikan kartu sembako, kartu ini, kartu itu, misal gitu kan. Akan diberikan misalnya santunan ya. Tapi ternyata ketika sudah dapat itu semua, ini nggak terjadi. Ya, ini nggak terjadi misalnya dengan diniatkan sengaja untuk membuat kamuflase, bukan tidak sengaja. Karena secara teknis mungkin nanti ada penyesuaian, ada keterlambatan, atau mungkin memutuskan A tapi misalnya di bawahnya tidak bisa menjalankan dengan baik. Bisa terjadi. Ya, bukan hanya bisa terjadi pada satu ketentuan saja, tapi boleh jadi turunan-turunannya. Mungkin orangnya baik, tapi mendapatkan lingkungan yang tidak baik. Bisa terjadi demikian. Ya. Nah, yang paling menarik, suasana Abdullah bin Ubay bin Salul itu, dia menepikan kebenaran, tapi dia mengambil nilai-nilai keagamaan. Dia berkamuflase, pakaiannya ditampilkan. Ya mungkin kalau konteks sekarang, yang perempuan jadi berkerudung, laki-laki jadi berpeci, gitu kan. Dekat kemudian dengan para ulama dan sebagainya. Tapi setelah mendapatkan apa yang dia harapkan, jauh dari semuanya itu. Nah ini yang kita coba hati-hati, kita coba lihat, dan kita doakan, kita dakwahi. Ya, karena apa yang ditampilkan oleh Al-Quran itu ajakan pada nilai kebaikan. Kalimat-kalimatnya qila lahum, disampaikan, berikan nasihat. Makanya kalau ada hal-hal demikian, pertama kita doakan dulu. Ya bukan dicela, karena sudah tercela. Mencela yang tercela itu buang-buang energi. Ya kan? Kita doakan dulu, ya Allah berikan petunjuk, berikan hidayah pada mereka. Lu dakwahi dengan kebaikan, dengan apa yang bisa kita tampilkan. Itu poinnya. Dan saya kan gambarkan situasi umum ya. Jadi teman-teman juga kalau menyimak yang apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bijak. Jangan tarik ke dalam situasi politis atau kesimpulan-kesimpulan yang berbeda. Tapi kalau ada yang merasa demikian, ya jangan juga marah gitu kan. Mungkin boleh jadi ini apa yang Allah titipkan kepada lisan saya untuk menyampaikan karena sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya semoga Allah berikan kemuliaan pada kita semua.